Selamat malam si netizen, ketemu lagi bareng gue Billy, admin yang kebetulan Cina di Watch News. Berita niat nggak niat seputar dunia perfilman baik dalam maupun luar negeri yang tentunya akan gue bahas secara santai, tidak aktual, dan sedikit spoiler. Setelah lama dinanti-nantikan oleh si netizen di seluruh dunia, akhirnya nih, trailer dari Justice League Snyder Cut ini dirilis juga. Ini artinya semakin dekat juga untuk kita bisa menikmati Justice League Snyder Cut ini. Nah, apa aja sih perbedaannya? Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk. I'm asking for your help. I need warriors. So far masih sama nih. We have to light the ancient warning fire. Men won't know what it means. Men won't. She will. The world remains in mourning after the death of the Superman. Violence, acts of war, Aduh, cantik banget. and terrorism are all on the rise. The world needs Superman. I made him a promise. See when you're out. Oh, ini nggak ada nih. I had a dream. From visionary director. Nah, itu juga nggak ada tuh. Nggak ada Joker, coy. Like all the others. From a child dreams of becoming something other than what society had intended that he wanted. What if a child aspires something greater? You. We have to be ready. He said the age of heroes will never come again. It has to. Gua cukup speechless setelah melihat si official final trailernya dari Justice League yang Snyder Cut ini. Karena apa ya, terasa lebih masif daripada Justice League yang kita lihat. Kalau kalian nonton Justice League yang sebelumnya, itu lebih banyak drama, terus pertarungannya ya udah gitu aja gitu kan. Nah, yang ini tuh wow, lebih deep, lebih banyak feeling yang ada di situ. Terus kayak kita dikasih reasoning yang lebih jelas di beberapa part. Kita bisa lihat Cyborg waktu belum jadi Cyborg. Terus ada Barry Allen pertama kali nerima kekuatannya kayak apa, itu kayak dijelasin dia ada apa tuh mobil, terus dia baru dapat kecepatannya mungkin. Nah, thing is, ini tuh memang jadi sesuatu yang dinanti-nantikan karena Justice League yang tayang di bioskop itu kan cuma 2 jam. Nah, Snyder Cut ini ada tambahan 4 jam lagi, berarti total tuh ada 6 jam. Kalau kita lihat bagannya itu, jadi ini Justice League nih, segini. Nah, ini yang barengan sama Snyder nih, sama-sama suka. Nah, sisanya itu adalah yang diharapkan sama Snyder. Jadi, nggak tahu ya, nanti munculnya di HBO Max tuh bakal berseri. Jadi tiap 2 jam, 2 jam, 2 jam. Atau 1 jam, 1 jam sampai 6 jam. Atau mungkin dia tayangin 6 jam langsung. Kayaknya agak mabok ya. Nah, tapi ini tuh sangat dinanti-nantikan. Terutama untuk kalian ya yang suka banget sama DCEU. Nah, ini harus banget ditonton sih. Dan karena nggak cuma di HBO Max, HBO Go juga ada. Jadi tentunya ini masuk secara legal ke Indonesia, which is
semakin menambah harapan untuk para fans di Indonesia gitu kan. Nggak ada lagi Marvel, nggak ada lagi DC. Kita semua sama-sama pecinta superhero. Tungguin aja Justice League Snyder Cut di HBO Max or HBO Go 18 Maret 2021. Untuk kalian semua si netizen yang mencintai film-film detektif, tentunya kan sudah nungguin Batman nih sebagai detektif sekaligus superhero pembela kebenaran. Tapi selain itu juga ada detektif-detektif terkenal lainnya seperti Sherlock Holmes atau Hercule Poirot. Nah, tentunya ini adalah detektif yang dicintai oleh seluruh kalangan, baik pria maupun wanita, muda maupun tua. Itu adalah Detektif Conan. Ya, Detektif Conan ini yang dulunya kita sering tonton di salah satu stasiun TV pagi-pagi hari Minggu. Selain itu kalian pasti nungguin movie-movie-nya dong yang tentunya seru-seru banget. Nah, salah satunya adalah movie Scarlet Beulah yang harusnya rilis tahun kemarin. Sayangnya, karena ada pandemi, itu tidak bisa rilis. Akhirnya, Detektif Conan movie yang ke-24 ini dirilis di tahun ini dengan mengeluarkan sebuah campaign yang disebut sebagai Reload Project. Nah, Reload Project sendiri terdiri dari 12 bule yang akan ditembakkan kepada kalian, para fan-fans setia Detektif Conan. Apa aja? Yang pertama... Beda dong, bukan yang itu dong. Nah, jadi yang pertama itu adalah ada Seiyu Talk dari seiyunya Detektif Conan. Ya, jadi dari Conan, Shinichi, Ran. Nah, itu seiyunya, pengisi suaranya, itu diajakin ngobrol nih soal Scarlet Beulah ini seperti apa. Nah, ini kalian udah bisa cari nih di YouTube, Seiyu Talk Detektif Conan Movie 24, Scarlet Beulah. Nah, itu kalian bisa nemu tuh di situ. Nah, selain itu, The Second Beulah itu tentang Conan Firework yang sudah ada di bulan Desember kemarin. Jadi di bulan Desember kemarin itu ada sebuah kembang api besar di sebelah balon Conan, itu menandakan salah satu opening untuk nih loh, Detektif Conan movie bakal ada lagi gitu. Selain itu, The Third Beulah adalah sebuah campaign di mana kalian para seniman, khususnya yang di bidang musik, para musisi-musisi ini bisa download partitur dari theme songnya Detektif Conan movie yang tentunya kalian boleh cover di YouTube. Mau menggunakan instrumen apapun boleh pakai piano, trompet, terus pakai gitar mungkin. Nah, kalian tinggal download partiturnya, kalian rekam, kalian upload di YouTube kalian masing-masing. Nah, setelah itu untuk seniman-seniman yang aku seniman juga tapi bukan musisi, tenang aja, karena untuk kalian para penggambar, para seniman ilustrasi, iya, kalian yang suka gambar, kalian yang suka melukis, kalian yang suka digital drawing mungkin, digital illustration, kalian boleh langsung mengikuti The Fourth Beulah. Kalian bisa membuat fans art dari karakter-karakter Detektif Conan yang kalian bisa upload langsung ke Pixiv. Setelah itu, untuk yang bukan seniman gimana? Kalau emang suka aja sama Detektif Conan, tentu saja kalian bisa mengikuti campaign ini juga di The Fifth Beulah, karena dia menyediakan riddle atau teka-teki yang bisa kalian pecahkan. Wah, udah mulai berasa detektif nih. Kemudian ada yang The Sixth Beulah yang baru aja rilis, adalah info kalau Detektif Conan movie ke-24 ini akan dirilis secara global. Jadi rilisnya bakal barengan. Kalau selama ini Detektif Conan movie itu selalu di Jepang dulu, baru ke seluruh dunia. Nah, kali ini karena ada gap 1 tahun itu, mereka bisa merilis si Detektif Conan movie ini secara bersamaan di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kalian lihat di trailer global rilisnya ini, ada openingnya tuh, opening movie biasa. Kalau kalian kebiasaan nonton kan ada yang namaku Shinichi Kudo, aku adalah detektif remaja
yang pada suatu hari aku dan teman kecilku Ran pergi ke amusement park untuk bersenang-senang tapi malah menemukan transaksi ilegal. Di situ aku berubah menjadi kecil karena suatu obat. Ya yang itu. Nah, tapi ini dinarasikan ke 5 bahasa kalau di trailernya itu. Jadi ada bahasa Jepang originalnya tentu, ada bahasa Inggris, bahasa yang paling universal. Kemudian ada bahasa Korea nih yang lagi ngetren sekarang kan, semuanya Korea. Ada bahasa Jerman dan tentunya bahasa China. Nah, jadi mungkin kalian tertarik untuk nonton, langsung aja search di YouTube The Scarlet Beauty Global Release Thing. Cari aja di YouTube lah, Conan Movie 24 Global Release Campaign. Nah, itu ada tuh. Atau kalian mungkin menanti-nantikan campaign-campaign seru lainnya, bisa langsung cari di website resminya Detektif Conan Movie. Nah, tentunya ini selain ke 6 bule yang tadi sudah ditembakkan, akan ada 6 bule lagi. Karena totalnya akan ada 12 bule yang diluncurkan di Reload Project ini. Tentunya sampai nanti bulan April 2021. Dan terakhirnya pasti global release dari Detektif Conan Movie ke-24, Scarlet Beauty. Untuk kalian para wibu di seluruh Indonesia, tentunya kalian menantikan Kimetsu no Yaiba yang kedua dong. Iya kan? Iya dong. Setelah kemarin di Mugen Train itu sudah sangat menguras hati dan jiwa. Ya, jadi Mugen Train itu kan sambungan antara season 1 dan season 2. Tentunya kalian penasaran dong tentang apa yang terjadi di season 2. Buat kalian nih yang sama kayak gue cuma ngikutin animenya aja, tentunya akan dimanjakan kembali oleh Ufotable karena mereka yang akan menggarap season 2 dari Kimetsu no Yaiba. Jadi petualangan Tanjiro di season 2 ini akan semakin menarik, semakin seru dengan animasi yang tentunya ciamik. Nah, untuk kalian nih pecinta game-game yang dikonversikan menjadi film, tentunya kalian sudah nonton Sonic the Hedgehog dong. Nah, ini sudah dikonfirm untuk Sonic the Hedgehog yang kedua, itu akan tayang di bulan April tanggal 8 2022. Ya, jadi tahun depan nih. Nah, yang menarik dari Sonic the Hedgehog kedua ini, kan kalau kita lihat di Sonic pertama tuh terakhir ada Tail tuh. Mengeluarkan kemunculan Tail tuh ada di akhir. Nah, untuk yang kedua ini katanya bakal ada Knuckle dan Amy Rose juga. Ini sudah confirm, jadi udah pasti ada. Dan info-infonya nih, rumor-rumornya, Shadow juga akan muncul di Sonic the Hedgehog kedua yang katanya lagi judulnya akan jadi Emerald Hill. Nah, Emerald Hill ini adalah stage pertama dari Sonic the Hedgehog yang kedua dulu yang di Sega, stage pertamanya. Itu namanya Emerald Hill. Nah, selain itu, ada lagi satu game yang diangkat sebagai serial oleh HBO, itu adalah The Last of Us. Nah, ini kemarin baru di-announce siapa aja sih cast-castnya. Yang jadi Joel-nya adalah Pedro Pascal. Nah, buat kalian yang ngikutin The Mandalorian, nah dia tuh yang jadi Mando-nya nih, si Pedro Pascal akan memerankan Joel. Dan untuk yang jadi Ellie-nya sendiri adalah Bella Ramsey. Ya, The Lady Lyanna Mormont yang sangat savage sekali di season akhir GOT itu akan menjadi Ellie di The Last of Us yang versi HBO serialnya. Nah, selain itu, untuk kalian yang suka banget sama Money Heist, ini ada satu film yang kalian bisa nantikan, judulnya adalah The Vault. The Vault ini bercerita tentang sekelompok perampok yang berusaha mencuri dari The Bank of Spain. Nah, premisnya agak mirip-mirip ya. Jadi mungkin kalian yang sambil nunggu season 4 kapan keluar, bolehlah ya kita nanti nungguin The Vault duluan. Nah, selain itu ada Disney Short yang judulnya Us Again. Ini sangat layak untuk dinanti-nantikan karena katanya sih ini bakal muncul waktu Raya and the Last Dragon. Jadi kalau kalian nonton Frozen atau nonton Moana, itu kan sebelum filmnya tuh ada cerita shortnya lagi nih sebelumnya. Nah,
ini Us Again ini akan muncul di situ dan tentunya akan ada di Disney Plus. Yang menarik adalah ini cerita tentang 2 orang yang sudah cukup berumur mengingat kembali masa-masanya dulu ketika mereka masih muda dengan penuh tarian dan penuh dengan musik-musik tahun 60-an gitu. Ya, yang seru adalah koreografinya ini dibuat oleh Keone and Mari. Keone and Mari itu adalah dancer couple paling hits di seluruh dunia. Jadi, Us Again nih, tungguin aja. Di Disney Plus bakal ada. Selain itu, untuk kalian, para generasi-generasi yang mencintai film-film Warkop DKI, Dono Kasino Indro, ini adalah kabar baik untuk kalian karena Warkop DKI sekarang sudah bisa dinikmati di Netflix. Nah, jadi kalian tuh bisa langsung search Netflix, cari film Warkop, nggak akan ketemu, carinya film Dono. Setelah kemarin itu gua membahas soal nominasi-nominasi Oscar, salah satunya adalah Tenet yang masuk beberapa nominasi Oscar, terutama di visual effect-nya. Nah, akhirnya gue berkesempatan untuk nonton Tenet dan akan gue review di sini. Nah, jadi beberapa hari yang lalu itu gue berkesempatan untuk nonton film Tenet. Tentunya dengan protokol kesehatan ya. Jadi gue nonton di bioskop dengan protokol kesehatan yang baik gitu. Jadi pakai masker, jaga jarak. Tapi nontonnya satu studio sendirian sih. Nah, tapi di luar dari itu, ini adalah film yang sangat mind-blowing sekali. Mungkin kalau kalian memang suka sama film-filmnya Christopher Nolan, nah, direkturnya kan Nolan. Tentunya filmnya akan sangat mikir. Ya, otak gue sakit waktu nonton Tenet ini, tapi seru banget. Jadi ceritanya adalah tentang si protagonis ini namanya J.D. Washington. Bukan dong, pemainnya adalah J.D. Washington. Nama karakternya tuh gue lupa apakah nggak ada, apa ada tapi gue lupa. Nggak tahu, nggak nyangkut aja gitu namanya. Pokoknya kita sebut saja dia sebagai the protagonis gitulah ya. Itu mengetahui kalau di dunia ini tuh ada beberapa benda yang bisa berjalan mundur di arus waktu. Ya, jadi kalau kita tuh jalan di arus waktu kan lurus nih ke sini, linear. Nah, ada benda-benda yang jalannya tuh dari sini ke sini, mundur jalannya. Nah, ini namanya time inversion. Jadi ada sebuah teknologi yang bisa melakukan ini, mengubah arus waktu. Jadi ini bukan time travel, tapi mengubah arus waktu dari yang harusnya kita jalan maju, jadi jalannya mundur. Jadi semua yang ada di dunia yang diinversi itu akan jalan di waktu yang mundur. Nah, udah mulai pusing belum? Nah, jadi memang ini sangat membongkar law of physics yang selama ini kita tahu. Jadi untuk bisa mengendalikan itu ada beberapa cara. Kalau misalkan kita mau ngangkat peluru gitu kan, kalau yang di filmnya itu. Kalau kita angkat, itu kan angkat tinggi nih. Nah, dia tuh bisa dari peluru ini tiba-tiba ke tangan. Nah, tapi nggak kayak gitu sebenarnya prosesnya. Prosesnya adalah di otak lu memikirkan kalau lu tuh sebenarnya ngejatuhin itu peluru. Nah, udah makin pusing bukan? Karena lu udah ngejatuhin itu peluru, ketika peluru itu berjalan di jalan yang satunya lagi di inversion time ini, peluru itu akan jadi dari drop jadi naik. Nah, it's all on your mind. Nah, ini yang bikin orang tuh pusing 7 keliling untuk menonton si Tenet ini. Tapi buat gue ya, karena mungkin gue suka sama film-filmnya Nolan ya, dari zamannya Batman, Interstellar, itu gue menikmati filmnya Nolan. Dan gue merasa kalau Nolan tuh sangat jenius. Dia harus tahu dulu the real physics law-nya itu seperti apa, baru dia bisa ngebolak-balikin semuanya itu. Jadi ini tuh bukan time travel, tapi time inversion yang membuat segala pengetahuan lu tentang alur waktu dan fisika yang ada itu tuh jadi kebalik semua. Kalian tidak bisa berpikir seperti orang normal ketika lu nonton Tenet. Kalau lu nontonnya seperti orang normal,
lo tidak akan paham ini tuh apa sih, kok dia bisa gini, kok dia tiba-tiba gini. Tapi kalau kalian berpikir dengan cara yang ada di situ, kalau waktu itu tidak berjalan secara linear, tapi bisa bolak-balik, ya mudah-mudahan kalian ngerti. Ya, jadi Tenet ini memang film yang sangat-sangat memusingkan. Nah, tapi buat kalian nih yang selama ini nggak mau nonton filmnya Nolan karena sangat membosankan, nah, Tenet ini tidak semembosankan itu. Jadi nggak berkecimpung dengan segala jenis teorinya yang ada, tapi Tenet ini dibumbui dengan action yang sangat seru. Dari awal sampai akhir itu action, full action mulu. Tapi di tengah action itu terjadi hal yang merusak waktu, merusak perspektif kita terhadap waktu. Wow, seru sekali bukan? Nah, makanya gue saranin buat kalian yang pengen nonton Tenet tuh nontonnya di bioskop. Jangan nonton, apalagi nonton bajakan gitu ya. Nonton di rumah aja tuh kayak kurang gitu. Kalau nonton di bioskop tuh kayak lebih fokus dan lebih imersif, karena kan jeder, wow, gitu-gitu. Akhir kata, kalau kalian memang ngikutin film-filmnya Nolan, nah ini wajib banget ditonton karena semua perspektif yang kalian punya akan dihancurkan di sini. Kemudian ini adalah film Nolan yang paling action, jadi wajib banget ditonton, terutama untuk ditonton di bioskop. Buat kalian pecinta Robert Pattinson mungkin dari zaman Twilight, nah, ini bisa membuat kalian kembali ke masa-masa itu, karena akhirnya gua mengerti kenapa cewek-cewek itu merasa Edward Cullen begitu keren. Karena di sini Robert Pattinson sebagai Neil itu bermain secara apik, bikin gua, wow, ternyata dia bisa sekeren itu. Tapi untuk kalian yang nggak mau terlalu mikir waktu nonton, males sama film-film yang kayak terlalu ngejelimet, ya mungkin ini bukan tontonan untuk kalian. Mungkin kalian gak rela kali ya kalau ngeluarin duit untuk dibikin, hah? Kok bisa? Ya, mendingan kalian gak usah nonton film ini. Tapi untuk kalian yang suka, harus nonton Tenet, Ailey per 10. Tentunya Tenet bukan satu-satunya film yang berhubungan dengan waktu. Karena waktu ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk dijadikan film. Salah satunya adalah In Time. In Time ini adalah sebuah film di mana istilah time is money itu sangat literal sekali. Karena di dunianya mereka, itu time is money. Jadi pada sekian ratus tahun kemudian, manusia tuh sudah menemukan cara untuk bisa hidup abadi. Jadi dia akan cuma bertumbuh dewasa sampai umur 25. Setelah umur 25, di pergelangan tangannya ini akan ada kayak hitungan waktu itu. Hitungannya akan berjalan mundur, kalau waktunya habis, lu mati. Nah, jadi kan time is money. Karena si waktu ini dipakai untuk bertransaksi satu sama lain. Jadi orang-orang tuh transaksi waktu. Jadi misalkan mau beli kopi harganya berapa? Oh, 10 detik. Nah, jadi beli-belinya tuh menggunakan waktu, tidak dengan uang. Ini diperankan oleh Justin Timberlake sama Amanda Seyfried. Filmnya udah lama, udah dari tahun 2011. Tapi In Time nih salah satu film tentang waktu yang menurut gue cukup menarik. Kalian bisa enjoy ini di Amazon Prime tentunya. Selain itu, kalau untuk yang time travel, itu ini adalah salah satu film time travel paling mind-blowing buat gua. Judulnya adalah Predestination. Predestination ini diperankan oleh Ethan Hawke yang berperan sebagai seorang top temporal agent yang tugasnya dia adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan waktu. Nah, jadi dia tuh memperbaiki dia tuh time traveling untuk memperbaiki sejarah, untuk melindungi sejarah, dan tentunya untuk menghentikan, dia tuh punya kayak satu nemesis yang sangat jahat. Nah, dia tuh ngejar si penjahat ini. Nah, sepanjang perjalanannya dia ngejar si penjahat ini, itu
diceritakan di film ini dengan cara yang mind blowing banget. Ketika lu nonton tuh kayak, hah? Kok bisa? Ternyata. Wow. Ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi Predestination ini sangat cocok untuk kalian yang memang suka film-film yang berkaitan dengan time travel. Nah, Predestination ini kalian bisa tonton di video secara premium. Selain itu, tentunya sebuah serial yang cukup menggemparkan dunia perserisan di tahun 2020 kemarin, itu adalah Dark. Dark ini ada 3 season berarti. Ada 3 season. Bercerita tentang Jonas yang tiba-tiba menemukan sebuah pathway untuk bisa mundur ke 33 tahun sebelumnya. Nah, jadi time travelnya ini terbatas nih. Jonas tidak punya kemampuan untuk menentukan, oke, gue mau travel ke tahun 20 tahun sebelumnya. Nggak bisa. Jadi Jonas ini cuma bisa travel dalam jangka waktu 33 tahun. Jadi 33 tahun ke depan atau 33 tahun ke belakang. Nah, di situ Jonas ternyata mengungkap rahasia besar yang ada di kotanya Winden yang akhirnya menjadi sebuah enigma. Kok enigma sih? Apa ya namanya? Ya pokoknya itu. Jadi si Jonas ini akhirnya harus traveling time untuk menguak kebenaran yang ada di Winden dan menyelesaikan masalah yang dia harus selesaikan. Nah, makanya Dark ini kalian bisa langsung tonton di Netflix. Langsung cari aja, filmnya bahasa Jerman. Dan pastiin kalian kalau misalnya tidak punya memori yang cukup kuat, catat. Karena kalau kalian gak nyatet, kayak kalian bakal lupa, ini siapa? Dia siapa? Kok bisa ada dia? Nah, tapi kalau kalian catat, mungkin membantu sedikit. Itu dia tadi berita menarik seputar dunia perfilman kurang lebih seminggu terakhir yang sudah kami rangkum untuk kalian. Dan tentunya rekomendasi film tentang waktu yang mungkin kalian akan suka. Buat kalian yang tidak mendapatkan rekomendasi yang sesuai dan kalian pengen punya rekomendasi yang personal untuk kalian, bisa kalian langsung komen di bawah. Gue akan cariin rekomendasi yang sesuai. Kayak tadi tuh, rekomendasi soal waktu. Atau tadi rekomendasi soal cinta. Nah, kalian boleh langsung komen di bawah ini. Tentunya jangan lupa juga buat follow sosial media kami di Twitter @watchmanid untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual, atau di Instagram @officialwatchmanid. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin bacotan-bacotan seru kami di Watchots, Watchman ID Bacots. Gue Billy, admin yang kebetulan Cina, undur diri.